Salam damai sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nama aku Mintenoye NIM 22 14 20 10 04. Kelas 1 semester 2. Jurusan Ilmu Keperawatan. Mata kuliah Farmakologi Keperawatan. Dosen pengampu Merdi Kansir Esprum MKes. Video ini ujian akhir semester. Materi hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 140 mg dan atau tekanan darah diastolik lebih atau sama dengan 90 mg. Banyak orang yang mengalami hipertensi tanpa ada keluhan. Hal ini menjadi bom waktu hingga suatu kondisi seseorang telah mendapati dirinya telah mendapatkan komplikasi penyakit penular akibat tekanan darah yang tidak terkontrol. Hal inilah yang menjadikan hipertensi menjadi salah satu penyakit yang terkategori serius. Banyak kondisi pasien bahkan dalam kondisi hipertensi urgensi, yakni tekanan darah 140 atau 120 mg atau lebih, namun tidak merasakan pusing atau keluhan yang lainnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena jika tidak ada upaya untuk menurunkan tekanan darah akan mengakibatkan adanya kerusakan organ lebih lanjut, juga memicu kondisi kegawat daruratan seperti serangan jantung koroner, stroke, perdarahan, gagal ginjal akut, eklampsia pada ibu hamil. Kondisi ini disebut hipertensi emergensi. Perlu diketahui hipertensi terbagi menjadi dua jenis, yakni hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Bagian dasar hipertensi yakni sekitar 90 yang dialami pasien adalah jenis hipertensi primer. Jenis hipertensi primer ini merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebab pastinya berlangsung selama bertahun-tahun dan cenderung berkembang secara terhadap faktor genetik dan gaya hidup diduga memiliki peran penting. Sedang untuk hipertensi sekunder merupakan jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya biasanya karena kondisi kesehatan yang mendasarinya seperti penyakit ginjal, tumor kelenjar adrenal, penyakit tiroid, cacat bawahan di pembuluh darah, dan mengkonsumsi obat-obatan seperti amfetamin dan kokain. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah yang lebih tinggi daripada hipertensi primer. Kemungkinan seseorang mengidap hipertensi akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia, terlebih untuk mereka dengan usia di atas 65 tahun. Faktor resiko hipertensi lain antara lain kelebihan berat badan, obesitas, adanya riwayat hipertensi dalam keluarga, genetik,
Jangan berolahraga mengonsumsi banyak garam, kopi, dan alkohol. Maka gaya hidup sehat ini sangat berpengaruh untuk mencegah seseorang agar tidak mengidap hipertensi, yakni antara lain diet dan olahraga yang teratur. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga ringan intensitas sekitar 30 menit dengan frekuensi 3-5 kali dalam seminggu. Pencegahan hipertensi yang lainnya adalah dengan mengurangi konsumsi garam maksimal kurang dari 1 sendok teh per hari. Selain itu, diupayakan tidak merokok dan menghindari asap rokok, diet dengan gizi seimbang, dan mempertahankan berat badan ideal. Kementerian Kesehatan mengimbau berperilaku cerdik untuk mencegah hipertensi, yakni cek kesehatan secara rutin, hindari asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelolaan stres. Cara cerdik mencegah hipertensi. Pertama, cek kesehatan rutin. Kedua, hindari asap rokok. Ketiga, rajin aktivitas fisik. Keempat, diet seimbang. Kelima, istirahat cukup. Keenam, kelolaan stres. Sebanyakan seorang dengan hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu, namun ada pula yang bergejala, di mana hal yang paling sering dirasakan adalah sakit kepala atau pusing jantung berdebar, rasa sakit di dada, gelisah, panas, lemas, mudah lelah, dan penglihatan kabur. Maka bagi bagian penderita hipertensi, konsumsi obat harus dilakukan untuk mengatur tekanan darah. Meskipun pengobatan hipertensi yang utama adalah dengan merubah gaya hidup. Obat antihipertensi diberikan jika tidak ada perubahan setelah modifikasi gaya hidup. Jika tekanan darah menderita sudah berkendali melalui perubahan gaya hidup, maka penurunan dosis atau konsumsi obat antihipertensi dapat dihentikan. Efek samping dari konsumsi obat hipertensi juga akan menjadi perhatian tertentu: jenis obat, dosis, dan kapan waktu yang tepat untuk menghentikan obat-obatan. Tekanan darah harus dikonsultasikan dengan dokter. Maka sahabat Civitas wajib kontrol jika sedang mengonsumsi obat penurun darah. Kementerian Kesehatan mengimbau berperilaku patuh untuk pengendalian hipertensi, yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetapi diet dengan gizi seimbang,
upaya aktivitas fisik dengan aman, hindari asap, rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Berperilaku patuh dalam pengendalian hipertensi. Pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang kelima, hindari asap, rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian, modifikasi diet terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Prinsip diet yang dianjurkan adalah gizi seimbang, yakni dengan membatasi gula dan garam, lalu memperbanyak konsumsi buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian, lalu mengonsumsi makanan rendah lemak jenuh antara lain unggas dan ikan yang berminyak. Demikianlah patutlah kita semua menyadari betul bahwa hipertensi yang tidak berkontrol akan menjadi strain dan menyebabkan kerusakan organ dan mengancam nyawa. Benar adanya, jika nyawa kita sudah ada di batas ada hitungan, namun tidaknya kita ingin menjadi kehidupan kita lebih berkualitas dan bermaksa. Terima kasih.